Selamat datang di channel Do You Know, di mana segala informasi ada di sini. Tuntutan pekerjaan membuat kita sering sekali mengeluh akan hal itulah, hal inilah. Saya juga sih teman-teman. Namanya juga pekerjaan ya, pasti ada hal yang membuat kita sering mengeluh. Tapi di sini saya akan memaparkan beberapa pekerjaan yang bisa membuat kita merasa bersyukur akan pekerjaan kita sekarang. Sebelum lanjut ke video, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Pekerja tambang. Sebelum bahan bakar minyak mendominasi dunia seperti sekarang, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang banyak digunakan untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik dan alat transportasi. Untuk mendapatkan batu bara, manusia harus melakukan penggalian di bawah tanah. Pekerjaan menambang batu bara merupakan pekerjaan yang berbahaya karena para pekerja harus menghabiskan waktu berjam-jam di dalam terowongan yang tidak tersentuh cahaya matahari. Para penambang batu bara juga harus bersiap menghadapi aneka macam risiko seperti tanah longsor hingga ledakan akibat timbunan gas dalam terowongan. Ironisnya, hal tersebut harus dijalani oleh anak-anak yang bekerja sebagai pekerja tambang batu bara hingga permulaan abad ke-20. Pekerjaan yang harus dijalani oleh anak-anak di tambang batu bara tidak berbeda jauh dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dijalani oleh pekerja dewasa. Setiap harinya, mereka harus bekerja di lorong tambang yang pengap mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore. Saat berada di dalam lorong tambang, mereka ditugaskan mengiring hewan penarik kereta batu bara dan menjaga pintu darurat yang bisa digunakan oleh pekerja lain untuk berlindung. Tidak jarang, anak-anak ditugaskan untuk pergi ke bagian lorong yang sempit dan kecil karena tubuh mereka lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Pekerja pabrik kaleng. Kaleng merupakan metode pengawetan makanan dengan cara menempatkan makanan ke dalam kaleng, karena bakteri yang ada di luar kaleng tidak masuk. Makanan yang disimpan di dalam kaleng pun memiliki tingkat keawetan yang jauh lebih lama dibandingkan makanan yang ada di tempat terbuka. Saat pabrik-pabrik pengalengan ikan bermunculan di kawasan sekitar Samudra Atlantik, banyak anak-anak yang direkrut untuk bekerja di pabrik tersebut. Meskipun terlihat tidak berbahaya, para pekerja anak-anak yang bekerja di pabrik pengalengan sebenarnya harus senantiasa berhadapan dengan resiko cedera parah atau bahkan kematian. Di pabrik pengalengan makanan, para pekerja harus senantiasa berurusan dengan benda tajam, baik yang fungsinya untuk mencincang makanan maupun untuk memotong lempengan kaleng. Jika pekerja anak-anak tersebut tidak hati-hati, maka mereka bisa kehilangan anggota badannya atau bahkan meninggal akibat kehabisan darah. Yang lebih ironisnya lagi, banyak di antara mereka yang baru berusia 9 tahun dan hanya diberi upah 5 sen per kotak saat menjalani pekerjaan berbahaya ini. Tentara. Di wilayah-wilayah yang sedang dilanda perang, tidak jarang ada anak-anak yang sengaja ikut dilibatkan dalam perang supaya pihak yang berperang bisa menerjunkan tentara sebanyak mungkin. Kendati penggunaan tentara anak-anak masih dapat dijumpai di masa kini, misalnya di Afrika. Praktik menggunakan anak-anak sebagai tentara aslinya sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Saat Romawi masih berdiri, petinggi militer Romawi kerap merekrut anak-anak berusia 14 tahun atau lebih untuk dijadikan tentara. Dalam perang yang terjadi di masa kini, banyak kasus anak-anak yang dijadikan tentara karena ia sudah tidak lagi memiliki keluarga.
karena pihak yang berperang menjadi satu-satunya pihak yang bersedia memberinya makanan dan tempat tinggal. Ia pun bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi tentara. Salah satu kasus tentara anak yang paling terkenal adalah Momčilo Gavrić, bocah Serbia yang pada usia 8 tahun sudah dianugerahi pangkat kopral. Ia bergabung dalam militer Serbia karena ia sudah kehilangan kedua orang tuanya dalam Perang Dunia Pertama. Pembersih cerobong asap. Di negara-negara 4 musim, banyak bangunan yang dilengkapi dengan cerobong asap. Fungsi dari cerobong asap adalah untuk menyalakan api unggun dan mengalirkan asapnya keluar rumah. Dengan begitu, banyak dalam rumah menjadi hangat. Namun asapnya tidak sampai menimbulkan polusi di dalam rumah. Karena cerobong kerap dilewati oleh asap, cerobong pun harus dibersihkan secara berkala supaya jelaganya tidak menumpuk di dinding bagian dalam cerobong. Untuk keperluan tersebut, pemilik rumah akan meminta bantuan pembersih cerobong. Pekerjaan pembersih cerobong tergolong sebagai pekerjaan yang sulit dilakukan. Pasalnya, pembersih cerobong harus masuk ke dalam cerobong yang notabene sempit, pengap, dan kotor. Tingkat kesulitan dalam cerobong hanya semakin bertambah jika cerobongnya kebetulan berbentuk panjang dan memiliki kelokan. Karena hal-hal di atas, banyak anak-anak yang dipekerjakan sebagai pembersih cerobong di Inggris sejak abad ke-17. Sejumlah anak bahkan sengaja dibeli dari orang tuanya supaya bisa dilatih oleh majikannya untuk menjadi pembersih cerobong. Demikian videonya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan teman-teman. See you next time. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.